ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Apa itu ISPA? ISPA adalah penyakit akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih saluran nafas mulai dari hidung hingga alveoli, termasuk jaringan apneus lainnya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. ISPA ini biasa disebabkan oleh virus, bakteri, maupun rickettsia. Bakteri-bakteri yang paling sering terlibat di dalam penyakit ISPA ini yaitu ada Streptococcus grup A, Pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Perjalanan klinis dari penyakit ISPA ini dimulai dengan berinteraksinya virus dan tubuh. Virus sebagai antigen masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas dan mendorong virus ke arah faring. Kemudian akan terjadinya refleks dari tubuh. Jika refleks dari tubuh itu gagal, maka virus akan merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernapasan. Kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernapasan ini dapat menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran napas, sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi normal. Klasifikasi dan gejala ISPA. Yang pertama, ISPA ringan. Gejalanya batuk, serak pada waktu berbicara atau menangis, pilek, serta demam. Yang kedua ada ISPA sedang dengan gejala seperti pernapasan cepat, suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius, tenggorokan berwarna merah, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak, kemudian telinga sakit, serta pernapasan yang berbunyi. Ketiga ada ISPA berat. ISPA berat dijumpai jika gejala-gejala ISPA ringan atau ISPA sedang serta gejala-gejala seperti bibir atau kulit membiru, anak tidak sadar atau kesadaran menurun, pernapasan berbunyi seperti mengorok, dan anak tampak gelisah, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernapas, kemudian nadi cepat lebih dari 160 kali per menit, kemudian ada tenggorokan berwarna merah. ISPA didiagnosis dengan memeriksakan hidung, telinga, dan tenggorokan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya infeksi, serta memeriksakan suara nafas dengan stetoskop untuk memantau apakah ada penumpukan cairan atau peradangan pada paru-paru. Jika pasien mengalami sesak napas, maka dokter akan melakukan pemeriksaan kadar atau saturasi oksigen di dalam tubuh dengan alat pulse oximetry. Kemudian akan terlihat penyebab terjadinya ISPA tersebut. Apabila ISPA tersebut disebabkan oleh virus, maka dokter tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi jika ISPA tersebut disebabkan oleh kuman, maka dokter akan melakukan pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Dan jika infeksi ini sudah menyerang ke paru-paru, maka dokter akan melakukan pemeriksaan foto ronsen dada atau CT scan untuk memeriksa kondisi paru-paru. Untuk terapinya, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Pada terapi non-farmakologi kita dapat memperbanyak minum, kemudian kompres hangat ketika demam, serta irigasi nasal apabila terjadinya penyumbatan. Kemudian ada terapi farmakologi. Pada terapi ini dapat diberikan obat-obatan seperti antibiotik, golongan antitusif, obat antikonvulsan, obat ekspektoran, obat antiinflamasi non-steroid, analgesik antipiretik, dan golongan antihistamin. Kita dapat melihat ada dua gambar. Pada gambar pertama, kita dapat melihat detail 3D sintesis protein yang menunjukkan bagian subunit 30S dan 50S dari 70S ribosom prokariotik. Pada gambar kedua, kita dapat melihat
pada diagram titik di mana kloramfenikol, eritromisin, tetrasiklin, dan streptomisin melakukan aktivitasnya. Jika digunakan kloramfenikol, zat aktif akan mengikat bagian 50S dan menghambat pembentukan ikatan peptida. Tetapi jika kita menggunakan eritromisin, zat aktifnya sama seperti kloramfenikol akan mengikat pada bagian 50S. Tetapi di sini eritromisin akan mencegah translokasi pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Jika digunakan tetrasiklin akan mengganggu perlekatan kompleks dari tRNA ribosom. Kemudian jika digunakan streptomisin maka akan mengubah bentuk bagian 30S dan menyebabkan kode pada mRNA tidak terbaca dengan benar. Untuk obat antibiotik biasanya digunakan ampicillin, amoxicillin, kloramfenikol, dan eritromisin. Untuk obat antitusif yang biasa digunakan yaitu ada kodein sama dextrometorphan. Untuk obat antikonvulsan yang biasa digunakan yaitu phenobarbital. Untuk ekspektoran biasanya digunakan guaifenesin. Untuk AINS biasa digunakan ibuprofen dan pseudoephedrine. Kemudian untuk obat analgetik dan antipiretik biasanya digunakan paracetamol. Untuk obat antihistamin biasanya digunakan CTM dan cetirizine. Di sini kita dapat melihat ada sebuah kasus di mana Enda yang berusia 20 tahun mengalami batuk pilek selama 3 hari disertai dengan demam. Dia berobat ke puskesmas. Ketika dicek suhunya 39 derajat Celcius, tekanan darah 120/70 dan nadinya 120 kali per menit. Dia telah diberikan obat paracetamol dan phenylprophenylamin. Kita dapat melakukan evaluasi SOAP di mana S yaitu subjek, pasien mengalami batuk berdahak, pilek dengan mengeluarkan lendir di hidung selama 3 hari dan disertai dengan demam. Untuk objeknya kita dapat mengevaluasinya dengan suhunya 39 derajat Celcius, tekanan darah 120/70 dan kecepatan nadinya 120 kali per menit. Kemudian kita dapat melakukan asesmen di mana pengobatan yang diberikan kepada Enda kurang efektif karena setelah diperiksa lebih lanjut ternyata menunjukkan gejala ISPA dengan ditandai batuk berdahak serta pilek yang berlendir sehingga menyebabkan sesak nafas. Maka dari itu pengobatannya harus digunakan antibiotik agar efek terapinya dapat berlangsung dengan cepat. Dan untuk plannya kita dapat memberikan obat kepada pasien yaitu paracetamol dengan dosis 4 kali 1 tablet, kemudian amoxicillin 3 kali 1 tablet, pseudoephedrine 4 kali 1 tablet, glyceryl guaicolat 3 kali 1 tablet, dan domperidone 3 kali 1 tablet. Untuk terapi rasionalnya kita dapat memberikan posisi yang nyaman, kemudian agar terciptanya jalan nafas akan kembali normal dan meningkatkan suplai oksigen ke paru-paru. Kemudian dilakukan kompres dengan diharapkan demam pada pasien hilang. Untuk informasi edukasinya, diharapkan pasien dapat menggunakan masker untuk menghindari penularan, makan makanan yang bergizi dan kaya akan protein seperti telur dan ikan, serta kompres hangat saat demam. Ketika obat sudah habis dan ternyata belum sembuh, pasien dapat melakukan pemeriksaan lanjutan kepada dokter. Thank you for watching and stay healthy.